defend together, attacking together. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Laga Asian Cup 2024 ini yang berlangsung di Fitri Stadium, Vietnam, akhirnya Indonesia gagal untuk meraih 3 poin penuh di kandang Vietnam. Karena Timnas Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 1-0. Pertandingan antara Indonesia dan Vietnam ini sangat seru. Dari awal laga, Vietnam langsung tampil ofensif, selalu menggempur pertahanan Indonesia untuk meraih 1 gol kemenangan. Dalam 2 kali 45 menit, akhirnya Vietnam butuh 77 menit untuk bisa mencetak 1 gol ke gawang Timnas Indonesia. Luar biasa memang pertandingan yang tersaji di Fitri Stadion ini, karena Timnas Indonesia turun dengan sekuat muda usia 20-an yang harus menghadapi Timnas senior Vietnam yang sudah sangat terkenal di kawasan Asia Tenggara ini, tim yang sangat disegani. Bahkan Vietnam menjadi tim yang diunggulkan dalam Asian Cup 2024 ini atau Mitsubishi Electric Cup. Gol satu-satunya Vietnam diciptakan oleh Nguyen Huang Hai di menit ke-77 di babak kedua. Berkat tambahan 3 poin dalam laga melawan Indonesia ini, Timnas Vietnam kini menjadi juara grup klasemen sementara grup B. Indonesia sendiri harus tetap berada di posisi kedua dengan torehan 4 poin, karena sebelumnya kita menang melawan Myanmar. Lalu di pertandingan kedua, matchday kedua Asian Cup ini, Indonesia ditahan imbang oleh Laos dengan skor 3-3. Para pemain Indonesia luar biasa berjuang, apalagi pemain-pemain yang berada di lini belakang seperti Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari. Pemain belakang Indonesia ini bekerja ekstra keras karena harus menahan gempuran-gempuran dari pasukan Nguyen ini dalam 2 kali 45 menit. Walaupun akhirnya harus tumbang juga di menit ke-77, satu-satunya gol yang diciptakan oleh kapten Timnas Vietnam atau The Golden Star Warrior ini yaitu Nguyen Huang Hai. Indonesia sendiri harus puas di posisi kedua klasemen sementara grup B dan harus merelakan posisi sementara pertama untuk Vietnam. Dari awal laga, Timnas Vietnam tampil ofensif, terus menggempur pertahanan Indonesia, bahkan kita di ball position kalah jauh dengan Vietnam. Di akhir-akhir babak pertama, Timnas Indonesia mengganti pemain, Rafael Struijk masuk, dan akhirnya permainan agak sedikit ofensif. Dan pada babak kedua, Kepala pelatih Indonesia, Coach Sintayong langsung mengganti 2 pemainnya, yaitu Michael Tata dan Hoki Caraka ditarik keluar. Kepala pelatih kita memasukkan Pratama Arhan dan Victor Detan. Pada babak kedua ini permainan Indonesia lebih ofensif. Indonesia bisa menciptakan peluang-peluang yang membahayakan gawang Vietnam, tetapi mungkin karena tim ini masih baru, masih muda, jadi masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Dan tim ini juga akhirnya tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang itu dengan baik untuk menjadi gol. Ada beberapa peluang yang sangat bagus tentunya ketika itu menjadi gol. Tapi ternyata peluang itu tidak berhasil menjadi gol dan Timnas Indonesia harus menerima kekalahan 1-0 dari skuad Golden Star Warrior.
Setelah melakukan begitu banyak percobaan untuk menyerang pertahanan timnas Indonesia, akhirnya timnas Vietnam memecahkan kebuntuan pada menit ke-77 melalui tendangan yang membentur tiang gawang, lalu diselesaikan dengan baik oleh salah satu pemain Vietnam, yaitu Nguyen Huang Hai. Melepaskan tembakan mendatar ke sisi kiri, dan sepakan itu tidak bisa dihentikan oleh penjaga gawang kita, Cahya Supriyadi. Akhirnya skor 1-0 ini berakhir hingga wasit asal Saudi Arabia. Akhirnya skor 1-0 ini berakhir hingga peluit panjang ditiup oleh wasit asal Saudi Arabia, Abdullah Al-Shahir. Setelah gol yang terjadi di babak kedua itu, permainan lebih menarik lagi, tetapi memang Indonesia sudah melakukan peningkatan serangan. Pemain timnas Indonesia lebih ofensif, tetapi tidak juga menghasilkan gol hingga menit-menit di mana peluit panjang ditiupkan oleh wasit asal Saudi ini. Wasit Abdullah Al-Shahir ini memang cukup tegas, tidak mudah terpancing dan tidak mudah terprovokasi oleh aksi-aksi pemain Vietnam yang terjatuh di dalam kotak penalti timnas Indonesia, mungkin berharap mendapatkan tembakan penalti ke gawang Indonesia. Menjelang akhir laga, sebelum menit berakhir, sepertinya pemain belakang timnas Indonesia, Doni Tri Pamungkas, sudah terlalu lelah, dia juga jalan sudah terpincang-pincang, dan akhirnya kepala pelatih kita Sintayong menarik keluar dan menggantikannya dengan Robby Darwish. Robby Darwish diposisikan sebagai central back, palang pintu dari pertahanan timnas Indonesia. Di sampingnya ada Ferrari dan Kadek Arel. Para pemain merubah strategi menjadi lebih ofensif, tetapi kita harus mengakui kehebatan Vietnam ini. Akhirnya misi balas dendam dari skuad The Golden Star Warrior ini bisa terwujud untuk mengalahkan timnas Indonesia. Apapun itu, kita harus mengakui kehebatan pemain-pemain Vietnam, karena Indonesia sendiri turun dengan pemain-pemain mudanya yang untuk menambah caps bermain di timnas. Karena kepala pelatih kita Sintayong tidak menargetkan juara, tetapi ini adalah sebagai pemanasan untuk menghadapi SEA Games 2025 mendatang. Walaupun Indonesia sendiri turun dengan pemain-pemain muda, kita memberikan perlawanan yang apik di kandang Vietnam. Setiap pemain Vietnam yang dapat bola langsung ditutup oleh para pemain Indonesia, dan akhirnya hingga menit ke-77 baru bisa menghasilkan gol. Padahal the start dari menit awal, Vietnam tancap gas menyerang pertahanan Indonesia. 0-1 untuk Vietnam, ini hasil yang tidak buruk tentunya, tetap dievaluasi oleh kepala pelatih kita Sintayong. Tetap semangat tentunya untuk timnas Indonesia, karena Filipina sudah menunggu kita di Manahan Solo nanti pada tanggal 21 Desember 2024, yaitu tepatnya match day keempat Asian Cup Mitsubishi Cup Electric 2024 ini. Kita respect terhadap pemain muda Indonesia, respect kepada kepala pelatih dan ofisialnya, serta terima kasih bagi seluruh yang terlibat di persepak bolaan Indonesia. Dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah agar timnas Indonesia bisa meraih mimpi-mimpinya lebih mantap lagi tentunya ke depan, dan bisa terus mengharumkan nama bangsa. Semoga sedikit informasi dari saya bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Tetap semangat dan dukung terus timnas Indonesia. Saya Arsyil Siddiq, Papan Skor mengabarkan. Kick off babak pertama sudah berlangsung. Kakak bisa tercipta bagi Indonesia. Marcelino Ferdinand. Bolanya cepat lurus, datar atau melambung?
Baik dari Arhan disambut balik Arel dan peluang bagi Asnawi Bakwan. Kapten kita menjawab tantangan yang diberikan Myanmar. Lempar ke dalam dari Robi Darwis. Sangat berbahaya dan masih mampu diselamatkan tadi. Dan kejar-kejar Ferrari. Wow. Dan start baik didapat oleh pasukan Garuda.